Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 27 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk hari baru yang kembali Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, biarlah sabdamu pada hari ini menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk selalu setia kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suaramu yang senantiasa menghibur dan membebaskan kami dari kedukaan, karena Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya setiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku.
Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai dan tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13, ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau."
Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Teguh melangkah, melaksanakan kehendak Tuhan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Manusia selalu berusaha mencari kebahagiaan dan kesenangan dalam hidupnya. Tentu ini merupakan hal yang wajar. Karena siapa sih yang ingin menderita? Mencari kebahagiaan menjadi bagian dari insting kita untuk bertahan hidup. Namun sebagai pengikut Kristus, cukupkah bagi kita untuk hidup hanya sesuai insting belaka? Ibu, Bapa, rekan muda, dan teman seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Injil hari ini, Tuhan Yesus memperlihatkan keteguhan hatinya yang walau diancam, ia tetap berjalan mengikuti misi hidupnya. Pada umumnya, seseorang yang diberitahu tentang ancaman yang akan datang padanya akan berusaha menghindar atau bahkan bersembunyi dari ancaman tersebut. Namun yang dilakukan oleh Yesus malah sebaliknya. Ia mengumumkan tujuan perjalanannya dan bahkan menantang balik bahwa sebagai seorang nabi, ia seharusnya mati di Yerusalem. Deklarasi tantangan Yesus ini pun ia lanjutkan dengan ratapannya tentang Yerusalem, kota yang menjadi tujuan perjalanannya, kota yang menjadi tempat misinya akan dilaksanakan. Ya, misi yang Yesus emban ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Mungkin kita bisa dengan gagah berani membela rencana kita apabila itu akan membawa kita pada kesenangan dan kebahagiaan. Namun, yang menunggu Yesus di Yerusalem bukanlah sesuatu yang menggembirakan penuh dengan puja-puji, melainkan kesengsaraan. Tentu saja itu bukan suatu kesengsaraan yang sia-sia, karena pada akhirnya ia dibangkitkan dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, dapatkah kita tetap teguh melangkah pada sesuatu yang tidak menyenangkan kedagingan kita? Sebagai umat Kristiani, kita diajarkan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, hidup mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita pun sudah sering mendengar bahwa hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang akan membawa kita pada sukacita abadi. Namun tidak ada yang pernah menjamin bahwa dalam perjalanan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, kita akan terbebas dari penderitaan dan duka cita. Seperti yang Yesus katakan, sebagai pengikutnya, kita memang harus memanggul salib. Kesulitan-kesulitan inilah yang pada akhirnya membuat kita mangkir dari jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita, karena manusia cenderung mengejar kebahagiaan dalam hidup. Padahal kesenangan dan kebahagiaan yang dikejar di dunia ini adalah kebahagiaan yang bersifat sementara, jauh berbeda daripada kebahagiaan ilahi yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita.
Tetapi setelah kita tahu mengenai hal ini, kita tetap seringkali terjatuh, menyerah, dan pergi mencari jalan lain yang menurut kita lebih mudah. Atau tidak jarang batu sandungan itu datang dari luar yang menyuruh kita meninggalkan jalan tersebut melalui orang-orang terdekat kita atau musuh kita, seperti yang dilakukan orang Farisi pada Injil hari ini, atau Herodes yang hendak membunuh Yesus. Mengikuti kehendak Tuhan terasa banyak tantangannya, karena kita harus mengenyampingkan apa yang menjadi kesenangan kita. Kita akan menghadapi penolakan dan berbagai macam kerumitan yang mungkin kerap akan membuat kita bertanya-tanya, apakah ini memang kehendak Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini memiliki manfaat? Apakah suatu saat kesulitan ini akan terbayarkan? Itulah jalan pikiran duniawi kita yang bersifat transaksional. Memang, kita bukanlah seperti Yesus yang tahu betul apa misi hidupnya, apa yang Bapa ingin supaya ia lakukan. Kita kerap hanya bisa meraba-raba, mengira-ngira apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka dari itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menasihati supaya kita menggunakan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah, agar kita dapat melawan setiap tipu muslihat iblis. Kita dinasihati untuk senantiasa berdoa di dalam roh, dan seperti sekarang ini kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa dikuatkan dalam menjalani hidup kita. Seperti kata Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kami, Engkau tahu apa yang senantiasa menjadi kesusahan kami, segala kegundahan hati dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam hidup ini. Berkenanlah ya Bapa untuk memberikan kekuatan kepada kami. Tambahkanlah iman dan cinta kami kepadamu, supaya kami bisa terus setia pada misi hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.